Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlin Hakim, NIM 230111191140207 dari kelompok 1 Ilmu Pemulihan Ternak kelas B. Di sini saya akan membahas praktikum ilmu pemulihan ternak. Pendahuluan. Ilmu pemulihan ternak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara peningkatan produktivitas dan populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik dengan cara seleksi. Seleksi pada ilmu pemulihan ternak ini menggunakan nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai heritabilitas antar kelas dan dalam kelas. Lalu berikutnya ada pengertian heritabilitas. Heritabilitas adalah pengukuran keragaman total pada fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Rentang nilai heritabilitas adalah 0 sampai 1, dan nilai heritabilitas digolongkan menjadi 3, yaitu rendah jika nilainya 0 sampai 0,2, sedang jika nilainya 0,2 sampai 0,4, dan tinggi jika nilainya lebih dari 4. Lalu ada korelasi genetik. Korelasi genetik adalah hubungan dua variabel yang diketahui pada pembahasan tentang sifat kuantitatif. Rentang nilai korelasi genetik ini adalah negatif 1 sampai 1. Lalu selanjutnya ada repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan sebuah ukuran kekuatan hubungan antara ukuran yang berulang-ulang pada suatu sifat dalam populasi. Repeatabilitas memiliki dua metode perhitungan, yaitu metode dalam kelas dan metode luar kelas. Metode dalam kelas digunakan apabila setiap individu mempunyai lebih dari 2 data hasil pengukuran produksi. Metode antar kelas digunakan bila setiap individu hanya mempunyai 2 catatan penampilan dari sifat tersebut. Rentang nilai repeatabilitas adalah 0 sampai 1, dan nilai repeatabilitas digolongkan menjadi 3, yaitu rendah jika nilainya 0 sampai 0,2, sedang jika nilainya 0,2 sampai 0,4, dan tinggi jika nilainya lebih dari 0,4. Lalu ada tujuan dan manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak ini. Tujuannya adalah agar mahasiswa atau praktikan mampu mengetahui dan menghitung nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas antar kelas dan nilai repeatabilitas dalam kelas. Lalu ada manfaat praktikum. Manfaat praktikum ilmu pemulihan ternak ini adalah mahasiswa atau praktikan dapat menduga angka pewarisan sifat atau heritabilitas, menduga nilai korelasi genetik, dan juga dapat menduga nilai repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Lalu selanjutnya ada materi dan metode praktikum ilmu pemulihan ternak. Praktikum ilmu pemulihan ternak ini dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 2020 dengan cara daring melalui channel YouTube Lab GPR Undip. Dan perhitungan praktikum ilmu pemulihan ternak ini bertempat di rumah masing-masing praktikan atau mahasiswa. Selanjutnya materi. Bahan yang digunakan dalam praktikum ilmu pemulihan ternak adalah data produksi ternak yang dipilih secara acak atau data dummy yang dipilih sendiri oleh praktikan. Sedangkan alat yang digunakan dalam praktikum ilmu pemulihan ternak adalah kalkulator, aplikasi pengolah angka, aplikasi pengolah kata, dan alat tulis. Selanjutnya ada metode. Metode ilmu pemulihan ternak ini adalah setiap praktikan melakukan perhitungan data terhadap data produksi ternak yang dipilihnya secara acak atau data dummy, di mana perhitungan data produksi ternaknya meliputi perhitungan nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, nilai repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Praktikan mengerjakan perhitungan tersebut secara individu. Berikut ini adalah tabel yang berisi data-data bobot lahir domba dan data-data bobot dewasa domba, di mana data-data tersebut berasal dari produksi 4 bejantan dan 20 betina, di mana 1 bejantan berhubungan dengan 5 betina dan menghasilkan 3 tabel produksi bobot lahir dan 3 tabel produksi bobot dewasa. Perlu diketahui juga bahwa data-data ini diambil secara acak oleh saya pribadi, atau bisa disebut data-data ini adalah data dummy.
Data ini akan digunakan untuk keperluan perhitungan heritabilitas, perhitungan korelasi genetik, dan perhitungan repeatabilitas antar kelas maupun dalam kelas. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang perhitungan heritabilitas. Yang pertama, saya akan membahas perhitungan heritabilitas bobot lahir 1. Di sini sudah ada rekapitulasi data bobot lahir 1, di mana pada rekapitulasi data bobot lahir 1 ini terdapat data sebanyak 20 atau n-nya 20, banyaknya individunya 5 atau N-nya 5, banyaknya individu penjantannya 4 atau S-nya 4, dan K untuk K-nya 5. Berikutnya adalah perhitungan heritabilitas bobot lahir 1, di mana yang pertama ada faktor koreksi, di mana faktor koreksi ini didapatkan dengan rumus Y titik-titik kuadrat dibagi N titik, di mana hasil FK ini adalah 152,904. Lalu berikutnya ada JKS atau jumlah kuadrat antar pejantan, di mana JKS ini didapatkan dengan rumus sigma I YI kuadrat dibagi NI dikurangi faktor koreksi, di mana hasil JKS ini adalah 0,018. Lalu berikutnya ada JKW atau jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan, di mana JKW ini didapatkan dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi JKS tanpa FK, di mana hasil JKW ini adalah 0,868. Lalu berikutnya ada DBS atau derajat bebas antar pejantan, di mana DBS ini didapatkan dengan rumus S dikurangi 1, di mana hasil DBS hasilnya adalah 3. Lalu berikutnya ada DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan, di mana DBW ini didapatkan dengan rumus N titik dikurangi S, di mana hasil DBW ini adalah 16. Lalu berikutnya ada KTS atau kuadrat tengah antar pejantan, di mana KTS ini didapatkan dengan rumus JKS dibagi DBS, yang dimana hasilnya adalah 0,006. Lalu berikutnya ada KTW. KTW ini adalah kuadrat tengah antar anak dalam pejantan. KTW ini didapatkan dengan rumus JKW dibagi DBW, di mana hasil KTW ini adalah 0,054. Lalu berikutnya ada KTHW atau kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. KTHW ini sama dengan ragam W, di mana ragam W ini sama dengan KTW yaitu 0,054. Lalu berikutnya ada KTHS. KTHS atau kuadrat tengah harapan antar anak pejantan sama dengan sigma S sama dengan ragam S. Ragam S ini didapatkan dengan rumus KTS dikurangi KTW dibagi K, di mana hasil KTHS ini adalah negatif 0,009. Hasil dari faktor koreksi atau FK, hasil dari JKS, JKW, DBS, DBW, KTS, KTW, KTHW, dan KTHS ini dimasukkan ke dalam daftar sidik ragam, di mana daftar sidik ragam ini tertera berada di bawah layar ini. Lalu berikutnya adalah perhitungan heritabilitas. Heritabilitas atau H2 didapatkan dengan rumus 4 dikali ragam S per ragam S ditambah ragam W, di mana hasil heritabilitas bobot lahir 1 ini adalah negatif 0,8. Lalu berikutnya adalah pembahasan hasil perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir 1. Hasil perhitungan nilai heritabilitas pada bobot lahir 1 adalah negatif 0,8. Nilai negatif 0,8 pada perhitungan heritabilitas adalah nilai yang tidak valid, karena rentang nilai heritabilitas sendiri adalah 0-1. Hal ini terjadi karena perhitungan data heritabilitas bobot lahir 1 ini
menggunakan data dummy atau data asal. Hal ini sesuai dengan Warwick yang menyatakan nilai heritabilitas negatif atau lebih dari 1 secara biologis tidak mungkin terjadi. Namun, apabila hal tersebut ditemukan, kemungkinannya disebabkan oleh keseragaman yang disebabkan oleh lingkungan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda, metode statistik yang digunakan tidak tepat, sehingga tidak dapat memisahkan antara ragam genetik dan ragam lingkungan dengan efektif. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam pengambilan contoh atau pengambilan data. Lalu berikutnya saya akan membahas perhitungan heritabilitas bobot dewasa 1. Berikut ini ada tabel rekapitulasi data bobot dewasa 1, di mana banyak jumlahnya data ada 20 atau N-nya 20, banyaknya individu betina atau N-nya ada 5, jumlah banyaknya pejantan atau S-nya ada 4, dan untuk K-nya ada 5. Perhitungan heritabilitas bobot dewasa 1. Yang pertama ada faktor koreksi atau FK. FK ini didapatkan dengan rumus Y titik kuadrat dibagi N titik, di mana hasil FK ini adalah 44.462,45. Lalu berikutnya ada JKS atau jumlah kuadrat antar pejantan. JKS ini didapatkan dengan sigma I YI kuadrat dibagi NI dikurangi faktor koreksi atau FK, di mana hasil JKS ini adalah 48,95. Lalu berikutnya ada JKW. JKW atau jumlah kuadrat antara anak dalam pejantan ini didapatkan dengan rumus sigma I sigma K Y2IK dikurangi JKS tanpa FK, di mana hasil JKW ini adalah 2046,1. Lalu berikutnya ada DBS atau derajat bebas antar pejantan. DBS ini didapatkan dengan rumus S dikurangi 1, di mana hasil DBS ini adalah 3. Lalu berikutnya ada DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan, di mana DBW ini didapatkan dengan rumus N titik dikurangi S, di mana hasil DBW ini adalah 16. Lalu berikutnya ada KTS atau kuadrat tengah antar pejantan. KTS ini didapatkan dengan rumus JKS dibagi DBS, di mana hasil KTS ini adalah 16,316. Lalu berikutnya ada KTW. KTW atau kuadrat tengah antar anak dalam pejantan didapatkan dengan rumus JKW dibagi DBW, di mana hasil KTW ini adalah 127,881. Lalu berikutnya ada KTHW atau kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. KTHW ini sama dengan ragam W, di mana ragam W ini sama dengan KTW, di mana KTW ini adalah 127,881. Lalu berikutnya ada KTHS, di mana KTHS ini adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan. KTHS ini sama dengan ragam S, di mana ragam S ini didapatkan dengan rumus KTS dikurangi KTW, di mana hasil KTHS ini adalah negatif 22,313. Hasil dari FK, JKS, JKW, DBS, DBW, dan KTS, KTW, lalu KTHW dan KTHS ini dimasukkan ke dalam daftar sidik ragam, di mana daftar sidik ragam bisa dilihat pada bagian bawah layar. Lalu berikutnya adalah perhitungan heritabilitas. Heritabilitas atau H2 didapatkan dengan rumus 4 dikali ragam S per ragam S ditambah ragam W, di mana hasil heritabilitas bobot dewasa 1 ini adalah negatif 0,845. Lalu berikutnya adalah pembahasan hasil perhitungan nilai heritabilitas bobot dewasa 1.
Hasil perhitungan nilai heritabilitas pada bobot dewasa 1 adalah negatif 0,845. Nilai negatif 0,845 pada heritabilitas adalah nilai yang tidak valid, karena rentang nilai heritabilitas adalah 0 sampai 1. Hal ini terjadi karena perhitungan data heritabilitas bobot dewasa 1 menggunakan data acak atau data dummy. Hal ini sesuai dengan Warwick yang menyatakan nilai heritabilitas negatif atau lebih dari 1 secara biologis tidak mungkin terjadi. Bila hal tersebut ditemukan, kemungkinannya disebabkan oleh keseragaman yang disebabkan oleh lingkungan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda. Lalu, metode statistik yang digunakan tidak tepat sehingga tidak dapat memisahkan antara ragam genetik dan ragam lingkungan dengan efektif. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam pengambilan data atau pengambilan contoh. Lalu berikutnya saya akan membahas perhitungan korelasi genetik. Pada perhitungan korelasi genetik ini saya menggunakan data bobot lahir 1 dan data bobot dewasa 1. Berikut ini ada tabel rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1, di mana bobot lahir 1 ini disimbolkan X dan bobot dewasa 1 ini disimbolkan Y. Lalu untuk N titiknya adalah 20, untuk NI-nya 5, untuk S-nya 4, dan untuk K-nya 5. Perhitungan korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1. Yang pertama adalah faktor koreksi atau FK. FK ini didapatkan dengan rumus X dikali Y per N titik, di mana hasil FK ini adalah 2607,395. Lalu berikutnya ada JHKS atau jumlah hasil kali antar pejantan, di mana JHKS ini didapatkan dengan rumus sigma I XI dikali YI per NI dikurangi FK, di mana hasil JHKS ini adalah 0,405. Lalu berikutnya adalah JHKW atau jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan, di mana JHKW ini didapatkan dengan rumus sigma I, sigma K, XIK, YIK dikurangi sigma I, XI titik dikali YI titik per NI, di mana hasil JHKW ini adalah 37,35. Lalu berikutnya ada DBS atau derajat bebas antar pejantan. DBS ini didapatkan dengan rumus S dikurangi 1, di mana hasil DBS ini adalah 3. Lalu berikutnya adalah DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan, di mana DBW ini didapatkan dengan rumus N titik dikurangi S, di mana hasil DBW ini adalah 16. Lalu berikutnya adalah HKRS atau hasil kali rata-rata antar pejantan. HKRS ini didapatkan dengan rumus JHKS dibagi DBS, di mana hasil HKRS ini adalah 0,135. Lalu berikutnya adalah HKRW, di mana HKRW ini adalah hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan, di mana HKRW ini didapatkan dengan rumus JHKW dibagi DBW, di mana hasil HKRW ini adalah 2,334. Lalu berikutnya adalah HKRHW. HKRHW atau hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan ini sama dengan KOP W, di mana KOP W ini sama dengan HKRW yaitu 2,334. Lalu berikutnya adalah HKRHS. HKRHS atau hasil kali rata-rata harapan antar pejantan ini sama dengan KOPS, di mana KOPS ini didapatkan dengan rumus HKRS dikurangi HKRW per N titik. Lalu hasil dari HKRHS ini adalah negatif 0,439. Lalu berikut hasil dari FK, hasil dari JHKS, hasil dari JHKW, hasil DBS, hasil DBW, hasil HKRS, hasil HKRW, dan hasil HKRHW serta hasil HKRHS ini dimasukkan atau dibuatkan ke dalam tabel daftar sidik ragam, di mana tabel daftar sidik ragam ini dapat dilihat
pada bawah layar atau di bawah perhitungan. Lalu berikutnya adalah perhitungan korelasi genetik atau perhitungan RG. Korelasi genetik atau RG ini didapatkan dengan rumus 4 dikali cop S per akar 4 dikali ragam S bobot lahir 1 dikali 4 dikali ragam S bobot dewasa 1, di mana hasil korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1 atau RG bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1 adalah negatif 0,980. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang hasil perhitungan nilai korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1. Hasil nilai korelasi genetik atau RG bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1 adalah negatif 0,980. Nilai negatif 0,980 ini dapat disimpulkan bahwa bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1 memiliki hubungan dalam hal produksi. Namun, kedua variabel tersebut mengalami perubahan ke arah yang berlawanan karena hasilnya negatif. Lalu berikutnya saya akan membahas perhitungan repeatabilitas antar kelas, di mana pada perhitungan repeatabilitas antar kelas ini saya menggunakan data bobot lahir. Di sini sudah tertera tabel data rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas bobot lahir, di mana jumlah individunya ada 8 atau N-nya ada 8. Perhitungan repeatabilitas antar kelas bobot lahir. Repeatabilitas antar kelas didapatkan dengan rumus sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y per N, lalu dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat per N, lalu dikali sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat per N, di mana hasil repeatabilitas antar kelas bobot lahir ini adalah 0,25. Lalu selanjutnya saya akan membahas nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir, di mana nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir ini adalah 0,25. Nilai 0,25 ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan ternak untuk mengulangi produksi terkait dengan bobot lahir yang sama adalah sebesar 25%. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang perhitungan repeatabilitas dalam kelas bobot lahir. Di sini sudah tertera rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot lahir, di mana jumlah data individunya adalah 12 atau N-nya adalah 12. Perhitungan repeatabilitas dalam kelas bobot lahir. Yang pertama ada FK atau faktor koreksi. FK ini didapatkan dengan rumus Y titik-titik kuadrat dibagi M titik, di mana hasil FK ini adalah 282,80. Lalu berikutnya ada JKB atau jumlah kuadrat antar individu, di mana JKB ini didapatkan dengan rumus sigma I YI kuadrat per MI dikurangi FK, di mana hasil JKB ini adalah 1. Lalu berikutnya ada JKW atau jumlah kuadrat pengukuran dalam individu, di mana JKW ini didapatkan dengan rumus sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I Y kuadrat per MI, di mana hasil JKW ini adalah 0,41. Lalu berikutnya ada DBB. DBB atau derajat bebas antar individu ini didapatkan dengan rumus N dikurangi 1, di mana hasilnya adalah 11. Lalu berikutnya ada DBW. DBW atau derajat bebas pengukuran dalam individu ini didapatkan dengan rumus N dalam kurung MI dikurangi 1, di mana hasilnya adalah 24. Lalu berikutnya adalah KTB. KTB atau kuadrat tengah antar individu ini didapatkan dengan rumus JKB dibagi DBB, di mana hasil KTB ini adalah 0,09. Lalu berikutnya ada KTW. KTW atau kuadrat tengah pengukuran dalam individu ini didapatkan dengan rumus JKW dibagi DBW, di mana hasilnya adalah 0,01. Lalu berikutnya adalah KTHW, di mana KTHW ini adalah kuadrat tengah
harapan pengukuran dalam individu sama dengan ragam W. Ragam W ini sama dengan KTW, di mana KTW adalah 0,01. Lalu berikutnya KTHB. KTHB atau kuadrat tengah harapan antar individu adalah sama dengan ragam B. Ragam B ini didapatkan dengan KTB dikurangi KTW per K, di mana hasilnya adalah 1,8. Lalu setelah semua hasil perhitungan didapat hasilnya, hasil dari FK, hasil dari JKB, hasil dari JKW, hasil dari DBB, hasil dari DBW, hasil dari KTB, hasil dari KTW, dan hasil dari KTHW serta hasil dari KTHB ini dimasukkan atau dibuat daftar sidik ragamnya. Daftar sidik ragam dapat dilihat pada bawah layar ini atau di bawah perhitungan. Lalu berikutnya perhitungan repeatabilitas dalam kelas atau bobot lahir. Perhitungan repeatabilitas ini atau R ini didapatkan dengan rumus ragam B per ragam B ditambah ragam W, di mana hasil repeatabilitas dalam kelas bobot lahir ini adalah 0,99. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang hasil nilai repeatabilitas dalam kelas bobot lahir. Hasil nilai repeatabilitas dalam kelas bobot lahir adalah 0,99. Nilai tersebut atau nilai 0,99 dapat disimpulkan bahwa kemampuan ternak untuk mengulangi produksi terkait dengan bobot lahir yang sama adalah sebesar 99%. Lalu berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan pada praktikum IPT ini adalah hasil dari perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1 dapat disimpulkan nilainya tidak valid atau di luar rentang nilai heritabilitas karena nilai heritabilitas bobot lahir 1 dan nilai heritabilitas bobot dewasa 1 nilainya negatif. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh data yang digunakan dalam perhitungan heritabilitas bobot lahir 1 dan perhitungan heritabilitas bobot dewasa 1 merupakan data acak atau data dummy. Sedangkan hasil nilai perhitungan korelasi genetik dan repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas memiliki hasil nilai yang valid walaupun data yang digunakannya menggunakan data dummy atau data acak. Sekian dari pembahasan praktikum ilmu pemulihan ternak yang dilakukan oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak mengenakan untuk didengar. Terima kasih.